mengatakan bahwa Maryam itu dianggap berzina. Berzina dengan siapa? Berzina dengan serdadu Romawi, ungkap Menachem Ali. Ibu bapak saudari-saudara umat beriman yang terkasih, sangat luar biasa pernyataan Ustadz Menachem Ali ini. Saya pribadi sebagai orang Katolik merasa, kok Ustadz goblok sekali ya? Kok Ustadz goblok sekali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Saudara-saudara sekalian, ini channel saya yang baru ya, Opini Edi Prayitno. Jadi tolong di subscribe juga, karena channel saya yang lama, Edi Prayitno, di dismonet ya, nggak tahu kapan di ACC atau tidak. Tapi yang jelas untuk jaga-jaga saya membuat konten yang baru ini, tolong didukung, di subscribe, like, share, dan lain-lain ya, dan juga yang komen. Dan untuk kali ini saya ingin menampilkan sebuah video. Ini seorang pastor ya, pasturnya yang bernama di channel Lawrence Dihe ya, Lawrence Dihe. Bapak pastor ini mengatakan, bahkan memaki-maki Ustadz Menachem Ali dengan sebutan yang tidak pantas ya. Ini pastor tapi ucapannya kok gitu ya. Jadi saya saja melihatnya itu kasihan. Ini pastor sudah gak ngerti, tapi sudah ilmunya nggak ngerti, tapi dia asal nyeplos saja. Mungkin dia kemakan dengan fitnahan si Yusuf Manubulu ya. Mungkin itu dia kemakan dengan info dari Yusuf Manubulu yang sekarang sudah mendekam di penjara itu. Coba kita lihat videonya seperti apa. Argumen apologetik terhadap pernyataan Bapak Ustadz Menachem Ali. Luar biasa. Saya kalau mau memberi tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan, entah itu para ustadz, entah itu para kiai, entah itu para pendeta, umat beriman harus melihat dari sisi positif. Saya sebagai penjaga iman wajib mempertahankan ajaran iman saya dong. Anda boleh mempertahankan ajaran iman Anda. Kami tidak pernah mengganggu rumah tangga iman Anda. Nah, kali ini pernyataan Ustadz Menachem Ali sangat menohok. Beliau mengatakan bahwa Maria, Bunda Yesus, Bunda segala bangsa itu berzina dengan serdadu Romawi. Sampai di sini saja dia sudah kelihatan tidak tahunya bahwasanya umat muslim tidak ada yang menuduh Bunda Maria itu berzina dengan tentara Romawi. Tetapi kayaknya si pastor Lawrence Dihe ini mungkin hanya melihat video yang dulu sempat dipotong oleh si Manuk Bulu itu, yang dulu sempat menfitnah Ustadz Menachem Ali soal ini ya, bahwasanya Ustadz Menachem Ali waktu itu diserang, bahkan bukan hanya dari orang Kristen saja, tetapi orang-orang Muslim yang termakan fitnah daripada Yusuf Manubulu ikut-ikutan menghujat Ustadz Menachem Ali. Coba kita lihat ini pendapat dari Ucup Manubulu ya, dulu yang sempat menfitnah itu. Menachem dalam surat Maryam Al-Quran itu ulama-ulama Yahudi datang menuduh dan menghakimi Maria karena Maria dianggap berzina sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Dan Quran pun betul-betul luar biasa memberikan informasi. Dalam surah Maryam itu ada potongan ayat bunyinya begini, ketika menuduh si Maryam itu di hadapan ulama-ulama Yahudi. Jadi ulama-ulama Yahudi datang bersama-sama dengan gengnya, kemudian di situ mari didakwa. Cerita seperti ini tidak dikenal sama sekali di dalam Alkitab. Makanya saya katakan antara Al-Quran dengan Injil itu beda langit dengan bumi. Anda juga mengatakan karena Tuhan Yesus tidak punya bapa,
maka Maria dituduhkan berzina dengan seorang prajurit Romawi yang bernama Pantera. Apa? Ibumu itu bukan pezina, tapi kamu kok? Ya, itu tadi adalah fitnahan dari Ucup Manubulu yang saat ini sudah mendekam di penjara itu. Waktu itu Ucup Manubulu memotong video Pak Ali dengan seenak udelnya saja. Dia ambil potongan itu seakan-akan Ustadz Menahem Ali menuduh Bunda Maria itu berzinah dengan seorang tentara Romawi. Dia tidak lihat video fullnya ya. Kalau kita melihat video fullnya dari Ustadz Menahem Ali, Anda akan bisa membedakan mana yang potongan-potongan untuk difitnah, mana yang video utuh. Jadi tidak mungkin lah Ustadz Menahem Ali yang pakar Islam dan Kristologi mengakui bahwa Bunda Maria itu berzina. Kenapa Ustadz Menahem Ali sempat mengatakan Bunda Maria berzina dengan tentara Romawi yang bernama Pantera? Itu karena beliau menjelaskan bahwasanya ada tuduhan dari kaum Yahudi, terutama di kitab Talmud. Sekali lagi saya katakan kitab Talmud, bukan kitab Tanakh ya. Kalau Tanakh itu nggak ada. Kalau Tanakh itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim, itu nggak ada menyebut Yesus karena waktu itu Yesus belum ada. Tetapi setelah masa Yesus, rabi-rabi Yahudi, di sana ada istilahnya tulisan-tulisan para rabi yang dikumpulkan, itu disebut kitab Talmud. Dan kitab Talmud Yahudi tidak ada satupun yang mengakui Yesus itu sebagai nabi, tidak ada. Bahkan Yesus dikatakan yang sangat jelek, difitnah dengan jelek. Bahkan Bunda Maria juga difitnah sebagai orang yang berzina. Kitab Talmud itu menceritakan bahwa mereka tidak mengakui mukjizat Allah terhadap Nabi Isa atau Yesus ini. Mereka menuduh Bunda Maria apa? Dia berzina. Dengan siapa? Dengan tentara Romawi yang bernama Pantera. Ini Pak Ali dalam konsepnya menceritakan kitab Talmud. Tetapi Al-Quran membantahnya. Al-Quran meluruskan. Itu ceritanya Pak Ali ya. Tetapi sama si Ucup Manubulu itu dipotong. Jadi seakan-akan ini ucapan Pak Ali hanya menuduh Bunda Maria itu berzina. Ini yang ketololan pendeta atau pendeta Yusuf Manubulu itu ya, menfitnah dengan keji ya. Dan fitnah itu luar biasa. Bukan hanya orang Kristen saja yang termakan fitnah, bahkan orang-orang Muslim saat itu mencerca, menghina Nabi Menahem Ali. Ustadz Menahem Ali diserang. Ini Ustadz kok nggak tahu gini. Nah ini salah satunya adalah Romo ini yang bernama Lawrence Dihe. Dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya berdasarkan videonya si Ucup Manubulu ikut-ikutan begitu loh. Ikut-ikutan menyerang Ustadz Menahem Ali bahkan dengan kata-kata yang sangat tidak pantas ya. Coba kita lihat videonya itu. Sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Saudara Ustadz, pernyataan Anda boleh saya katakan goblok. Lihat itu ucapan pastor model seperti ini. Ustadz Menahem Ali meskipun berbeda pendapat dengan siapapun tidak pernah mengatakan ucapan yang sangat kotor dan kasar seperti itu. Ini pastor loh, ucapannya kasar. Dia tidak tahu. Bahkan dia ini mungkin tidak pernah belajar kitab Talmud. Bahkan mungkin dia ini juga tidak bisa berbahasa Ibrani. Sedangkan Ustadz Menahem Ali pakar tata bahasa, dosen UNER ilmu filologi, ilmu asal usul bahasa. Bahkan beliau saat ini juga menyusun beberapa buku ya. Dan si pastor ini dengan seenaknya, dia tidak tahu ilmunya, mengatakan Ustadz Menahem Ali G.O.Boblo itu. Ini pastor nggak ngerti, kemakan ocehannya Manubulu, dia juga mengatakan hal yang kasar. Udah nggak ngerti, kemakan fitnah lagi gitu loh. Sempat ya, berarti kita akan pertanyakan ilmu dia sampai di mana ini pastor. Kok tidak tahu ada kitab Talmud di Yahudi? Padahal harusnya dia belajar. Kalau dia pernah sekolah teologi, dia harus mempelajari kitab Talmud, kitab Taurat, kitab Tanakh, kitab Perjanjian Lama. Itu dia harus kuasai benar sebelum dia menjadi pastor harusnya ya. Tapi nggak tahu ini pastor yang bernama di channelnya namanya Lawrence Dihe ini kok mengatakan hal seperti itu ya. Aneh ini orang satu ini. Jadi dia mengatakan hal apa ya seperti itu.
Tuhan Yesus. Saudara Ustadz, pernyataan Anda boleh saya katakan goblok. Ini orang tolol ngata-ngatain orang pinter dengan goblok. Dia nggak tahu sih. Coba Bapak ini, kalau boleh bertelepon atau WA dengan saya. Karena saya sering live dengan Pak Ali. Mungkin ayo kita cek data. Mungkin akan kita tes bahasa Ibrani si Bapak Pastur ini. Atau kita tes ilmunya, pernah baca kitab Talmud atau tidak, soal tuduhan Bunda Maria dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai zina. Ini pastor nggak tahu apa-apa tapi asal ngomong aja, ngomongnya kasar lagi. Anda mengetahui apa sih tentang ajaran Maria? Kami memang sungguh menyadari bahwa Al-Quran lebih banyak menyebut soal Maria. Dan dalam bahasa Al-Quran disebut Maryam. Bahasa kitab suci Katolik, Protestan menyebut Maria. Tetapi tidak pernah kami menganut ajaran yang mengatakan bahwa Maria berzina dengan serdadu Romawi sehingga melahirkan Yesus. Ini karena Anda nggak belajar. Itu tuduhan dari Yahudi di kitab Talmud. Islam meluruskan bahwa Islam di dalam kitab suci di surah Maryam di sana diceritakan ibumu itu bukan berzina. Al-Quran menjawab fitnahan tersebut. Fitnah dari kaum Yahudi itu dijawab di kitab Al-Quran. Ustadz Menachem Ali menjelaskan soal itu, tetapi Anda hanya memotong ucapan Ustadz Menachem Ali yang hanya menukil pendapat dari kitab Talmud bahwa seakan-akan Bunda Maria dituduh hasil Yesus itu hasil berzina dengan tentara Romawi. Jadi Anda ini nggak ngerti tapi sok ngerti, mengata-ngatai lagi. Harusnya Anda itu belajar ya, apalagi Anda tokoh agama, pastor lagi. Harusnya ucapan Anda juga dijaga. Jangan asal cuap aja itu, asal ngobras atau apa itu. Hujat-hujat lagi, mana pastor ucapan kasar kayak gitu. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, Ustadz Menachem dalam sebuah ceramah menyinggung soal kelahiran Yesus yang disebutnya lahir akibat Maryam berzina dengan serdadu Romawi. Hal itu diungkapkan Ustadz Menachem Ali lewat video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Yusuf Manubulu. Kan sumbernya diambil dari Yusuf Manubulu. Ini orang gak ngerti, ambil sumber dari Yusuf Manubulu. Sekarang Yusuf Manubulu udah di penjara itu. Fitnahan Yusuf Manubulu itu sudah kita jawab. Bahkan waktu itu kita tantang itu Yusuf Manubulu untuk keluar untuk membuktikan ucapannya. Gak berani dia. Yusuf Manubulu gak berani keluar karena dia udah merasa bahwa salah, karena dia hasil memotong-motong saja video yang kami buat waktu itu. Kebetulan Ustadz Menachem Ali waktu itu ceramah di sebuah masjid menceritakan pembelaan Al-Quran di kitab surah Maryam terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menuduh Bunda Maria itu berzina. Si Ucup itu memotong, mungkin demi popularitas YouTube-nya itu Ucup itu, menfitnah Ustadz Menachem Ali. Kita sudah mengajukan dia berkali-kali itu supaya muncul bertemu dengan kami, tetapi Ucup tidak berani muncul. Fitnahnya sudah beredar luas waktu itu, bahkan bukan hanya orang Kristen saja yang termakan, termasuk orang-orang Islam juga banyak yang termakan. Sehingga orang-orang Islam ikut-ikutan menghujat Ustadz Menachem Ali. Dahsyatnya fitnah seperti itu ya. Itulah sebabnya kalau video seseorang asal potong, asal comot itu bahayanya seperti ini. Gak ngerti alur bahasanya, dia hanya potong. Dan si pastor ini sudah mengakui tadi ya, dia mengambil video dari Ucup Manubulu. Ya ajur sudah, Ucup Manubulu juga dia hanya asal potong itu waktu itu. Berzina, itu maksudnya begitu. Jadi ini memang tuduhan bahwa Maryam itu dianggap berzina. Berzina dengan siapa? Karena bapaknya tadi tidak jelas.
berzina dengan seorang serdadu Romawi yang bernama Pantera. Ini kembali saya ingin bertanya, dasar apa sampai kamu bisa berbicara seperti itu? Data dari mana yang kamu peroleh? Sumber kitab suci dari mana yang kamu miliki? Hei Menachem. Nah ini Ucupnya goblok, gak ngerti. Ucupnya yang nggak ngerti, main fitnah, kitab yang diambil dari mana katanya. Ini Ucup ini katanya murtadin ya, dulu orang Islam katanya. Dia ngaku-ngaku sebagai Islam, kemudian murtad masuk Kristen. Kemungkinan ilmu Ucup ini tidak ngerti, apalagi bahasa Ibrani, pasti dia nggak akan tahu, nggak ngerti. Dan nggak akan bisa baca, apalagi artinya. Apalagi kitab Talmud, nggak ngerti. Mungkin dia juga nggak pernah baca kitab Talmud. Ustadz Menachem Ali itu membedah buku Talmudnya orang Yahudi yang menuduh Bunda Maria itu hasil zina, dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran meluruskan, ya. Coba kita lihat beberapa video lengkapnya, Ustadz Menachem Ali, biar tidak salah paham ya. Oh yaqina bal rafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah ba'da subuh ini kita masih bisa menyempatkan sebagian waktu kita untuk mengkaji sebagian ayat-ayat Allah secara detail. Itulah kewajiban saya untuk menyampaikan kepada para jamaah. Ini video aslinya ya, yang dipotong-potong oleh si Ucup. Coba Anda dengarkan. Kenapa? Tadi saya mendengar imam membaca ayat lul kitab wa qaulihim bersama oleh kaum Yahudi. Inna qatalnal masih. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Keyakinan bersama semua orang-orang Kristen disebut Isa the Messiah. Qaumi. Di situ menggunakan ungkapan ya qaumi. Berarti ini ada sesuatu atas. Jalurnya laki-laki, maka menganggapnya beliau. Kalau bahasa Arabnya nyata ia digali informasinya adalah dari Roh Kudus. Sia perempuan yang bernama Maryam telah anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi seandainya dia tidak bermimpi dan malaikat tadi, maka Yusuf pasti mau menceraikan Maryam. Apa motifnya menceraikan itu? Karena memang sejak awal ini manusia perempuan yang bernama Maryam telah mengandung. Mengandung dari siapa? Normal manusia kalau ada anak perempuan mengandung itu pasti ada yang melakukannya. Dan siapa yang melakukannya itu? Itulah sebabnya Yusuf berencana untuk menceraikan. Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu. Itu mau menceraikan dia. Dan ini yang tidak dijelaskan. Cuma di sini ada mata rantai dengan Quran juga. Ketika menuduh Maryam sebagai wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan sebagai seorang pezina. Ada mata rantai. Dan di dalam kitab Talmud yang saya sebut tahun 500 Masehi tadi itu, Maryam itu disebut dengan gelar yang sangat istimewa dalam tanda kutip dalam ajaran agama Yahudi. Disebut apa? Disebut hastada. Apa itu stada? Itu ringkasan dari kata satid dami ba'ala. Apa itu satid dami ba'ala? Satid itu artinya sang perempuan. Dami ba'ala yang tidak setia kepada suaminya. Nah, udah jelas kan? Pak Ali menyitir kitab Talmud yang tidak dijelaskan. Cuma di sini ada mata rantai dengan Quran juga. Ketika menuduh Maryam sebagai wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan sebagai seorang pezina.
di Al-Quran meluruskan bahwa ibumu bukan seorang pezina. Itu di Al-Quran dijelaskan seperti itu, ya. Kemudian di kitab Talmud itu ada tuduhan yang menyakitkan. Ada mata rantai. Dan di dalam kitab Talmud yang saya sebut tahun 500 Masehi tadi itu, tahun 500 Masehi, Maryam itu disebut dengan gelar yang sangat istimewa dalam tanda kutip dalam ajaran agama Yahudi. Disebut apa? Disebut Hastada. Apa itu stada? Disebut stada. Ini tertulis di kitab Talmud Yahudi tahun 500 Masehi. Ini tulisan para rabi. Para rabi. Sampai hari ini rabi-rabi Yahudi tidak ada yang percaya Yesus itu sebagai Mesias. Mereka masih menanti-nanti Mesias, bukan Yesus. Kehamilan Bunda Maria yang tanpa bapak itu pun dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai wanita yang tidak setia, stada. Kitab Talmud menulis, tetapi itu diluruskan oleh kitab Al-Quran bahwa ibumu itu bukan orang berzina di kitab Al-Quran di surah Maryam. Jadi video Pak Ali ini dipotong oleh Yusuf Manubulu, kemudian dimakan oleh orang-orang yang tidak ngerti. Bahkan si si Romo Lawrence Dihe tadi yang menuduh Ustadz Menachem Ali dengan sebutan kata-kata kasar tadi ya, umpatan, nggak pantas. Seorang Romo itu harusnya ucapannya menyejukkan, ya. Tidak pantas mengata-ngatai orang dengan sebutan-sebutan yang kasar, sementara dia tidak ngerti ilmunya. Itu kan diketahui orang banyak akhirnya. Di mana dia saat sekolah teologi? Kok tidak tahu adanya kitab Talmud? Apa dia tidak pernah sekolah teologi? Si pastor tadi, sehingga mengata-ngatai dengan kasar kepada Ustadz Menachem Ali, ya. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai Anda tertipu dengan upaya-upaya para misionaris ini untuk membelokkan, memotong-motong video dengan seenak udelnya, sehingga kita sering terjebak dengan prasangka yang salah karena termakan fitnah. Hati-hati dengan fitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena yang termakan fitnah bukan 1-2 orang, tetapi kalau sudah dimuat di YouTube itu yang melihat bisa ratusan ribuan orang yang termakan fitnah. Sementara dia sendiri tidak tahu ilmunya, asal potong, ambil video orang lain dan seenak sendiri dia menuduh dan menfitnah, tidak tahu ilmunya, tidak tahu kitab Talmud itu apa, kitab Tanakh itu apa, kitab Taurat itu apa, dan sebagainya, ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga kita lebih bijak, lebih pintar menghadapi orang-orang model seperti ini. Islam is the best. Jangan sampai kita melangkah salah jalan. Dan untuk saudara-saudaraku yang ingin belajar Islam, tetap teguh pegang Islam. Dan untuk saudara-saudaraku yang lain yang ingin membantu kami, karena channel saya ini kena disconnect ya, tolong subscribe, tolong bantu share, like, dan sebagainya, supaya saya akan bisa lebih giat lagi ini. Kalau di Smonet kan lemes ini. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.